Selamat pagi semuanya. Ya, kita berjumpa kembali di pembelajaran TIK atau komputer untuk pertemuan ke-11. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai SUMIF dan COUNTIF. Ya, seharap masih ingat. Untuk minggu ini kita akan belajar fungsi absolut, ya, fungsi yang berguna untuk mengunci sel. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya siswa dapat menggunakan fungsi absolut ini untuk mengunci sel sesuai dengan kebutuhan. Oke? Sistematis bagaimana penggunaan dari fungsi absolut ini? Kita lihat video berikut ini. Baik, kita mulai saja untuk pelajaran hari ini, yaitu mengenai fungsi absolut. Ya, jadi untuk fungsi absolut nanti ditandai dengan tanda dolar, ya, dolar seperti ini. Oke. Nah, kita mulai saja. Nah, sebelum ke praktek, saya mungkin sedikit menjelaskan untuk fungsi absolut itu ada 3 jenis. Satu adalah untuk mengunci baris dan kolom, yang kedua hanya mengunci baris, dan yang ketiga itu hanya mengunci kolom, ya. Kita langsung prakteknya. Jadi untuk yang hari ini saya akan mengajari yang mengunci baris dan kolom, ya. Misalkan saya mempunyai angka 1, ya, kemudian 2 seperti ini. Saya akan buat sampai dia angka 9. Saya tarik saja. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu saya akan memberikan angka. Misalnya di sini adalah angka 8, ya, 8. Misalnya angkanya angka 8. Oke, saya buat rata tengah seperti ini. Baik. Nah, untuk hasilnya saya mau taruh di sini. Jadi yang mau kita buat adalah tabel perkalian. Jadi nanti kita buat tabel perkaliannya adalah 1 dikali 8, kemudian 2 dikali 8, kemudian 3 dikali 8. Nah, hasilnya nanti kita taruh di sini. Ya, masih ingat caranya kan? Nah, berarti kita ketik sama dengan, ya, berarti sel ini, ya, A1 dikali sel B1, enter. Hasilnya adalah 8. Oke, hasilnya 8. Nah, kemudian untuk polanya kita tinggal menarik ke bawah seperti ini. Saya hapus dulu ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya adalah untuk yang baris kedua itu 0 semua sampai baris ke-9. Kenapa bisa terjadi demikian? Kan harusnya kan 2 kali 8. Karena kita lihat contoh, ya. Di sini kan selnya A1 kali B1, ya. Contoh kita ke bawah. Di sini A4 kali B4, kita lihat A4 kita. A4 kita tidak mempunyai angka. Sehingga 4 kali, ya, nggak ada angka, dianggap 0. 4 kali 0 hasilnya adalah 0. Nah, misalnya di sini 7. A7 kali B7 hasilnya 0. Sehingga kalau terjadi kasus demikian, maka untuk mengatasinya adalah kita usahakan, contoh saya kasih warna merah, ya. Nah, warna merah. Sehingga untuk, ya, sel yang B1 ini, yang kolom yang saya kasih warna kuning, itu boleh kita kunci. Dikunci artinya ketika kita lakukan perhitungan dari baris pertama sampai baris ke-9, itu yang dikali adalah tetap selnya B1. Jadi nanti kita usahakan di bawah ini ada A2 kali B1, A3 kali B1. Boleh nggak kita ketik manual? Boleh, seperti ini. Ya, misalnya A2 kali B1 seperti ini. Ya, tetapi kan tidak mungkin kita melakukan itu satu persatu sampai baris ke 9. Ini kan ceritanya kalau misalnya 9 baris. Kalau seandainya ada lebih dari 19, katakanlah 50 baris, apakah mungkin kita mengetik satu-satu? Mungkin saja, tetapi kurang kerjaan, ya.
Jadi lebih cepatnya adalah kita kunci sel dari B1 ya. Jadi ini manual kita ketik ya, kita ketik karena fungsi absolut pakai tanda dolar, berarti dolar ya, kemudian selnya adalah B. Nah, kalau dolar B berarti mengunci kolom B. Kemudian lanjut dolar 1. Dolar 1 artinya mengunci baris 1. Jadi kalau digabung dolar B, dolar 1 itu artinya mengunci kolom B dan mengunci baris pertama ya. Hasilnya tetap sama. Ini kemudian kita tarik sampai ke bawah seperti ini. Hasilnya adalah ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk selalu mengklik sel B1. Jadi dia akan otomatis ya, setiap sel sudah dikali dengan B1. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi absolut ya, fungsi absolut. Fungsi yang berguna untuk mengunci sel. Jelas ya? Jadi sel yang dikunci tadi ada 3, seulang sekali lagi. 1 kolom dan baris, 2 kolom saja, dan 3 baris saja ya. Lalu di mana penggunaannya? Kita buat prakteknya yang kedua misalnya. Ya, kita buat praktek yang kedua. Misalkan kita membuat nilai tukar mata uang. Misalkan $1. Sekarang $1 itu berapa? Misalkan kita anggap $1 sekarang 14.500. Oke. Di bawahnya kita bikin tabel seperti berikut. Baik, ini tabelnya sudah sebuat ya. Jadi ada 5 barang yang sebuat harganya dalam dolar. Kemudian pertanyaannya adalah harga dalam rupiahnya itu berapa? Nah, caranya gampang. Berarti kita tinggal mengetik ya, sama dengan, berarti sel yang ini C15 dikali dengan sel yang ini ya kan, karena $1 itu 14.500 ya. Nah, kemudian ingat, jangan lupa lah ya, jangan lupa untuk ya kita mengunci sel dari B12. Berarti dolar B, dolar 12 seperti ini. Berarti kita mengunci selnya supaya nanti perkalian ke bawahnya itu semuanya adalah sel B12 seperti ini. Oke, baru diklik lagi fill, baru ditarik seperti ini. Hasilnya sudah jadi ya, seperti ini kira-kira. Oke. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan fungsi absolut dalam keseharian ya, sangat berguna ya. Salah satu prakteknya ini baru kita coba, nilai tukar dolar ya. Dengan cara demikian kita tidak perlu mengulang-ulang dalam mengetik sel yang diinginkan. Oke, semuanya bisa paham ya? Baik, terima kasih. Sudah dilihat kan tadi bagaimana cara menggunakan fungsi absolut? Oke. Nah, untuk kesimpulannya adalah, jadi fungsi absolut ini bisa digunakan untuk mengunci sel sehingga dalam perhitungan tertentu kita tidak perlu repot-repot untuk mengetikkan selnya lagi. Jadi cukup dikunci selnya dan ditarik sesuai pola yang diinginkan. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari fungsi-fungsi yang lain. Jadi tetap di pembelajaran ini, dan untuk tugas itu sudah dilampirkan, tetap diingatkan untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Oke? Nah, sekian dulu untuk pembelajaran TIK hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang, dan ingat selalu semangat.